Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi mahasiswa. Baik, eh, untuk materi perkuliahan Dendro, saya untuk UAS ini akan ada 3 hal besar ya, untuk family yang akan kita coba sampaikan. Pertama, family yang terkait dengan mangrove, ya, itu sudah dijelaskan kemarin. Eh, Kemudian family yang terkait dengan family Deuterocarpaceae, ya, dan family nanti yang adalah family-family yang untuk pohon-pohon yang bergetah, yang mengandung getah, baik getahnya berwarna putih seperti susu, ada getah nanti yang berwarna merah coklat, dan getah yang berwarna kuning. Baik, saya bagikan dulu materinya ya, saya share screen dulu. Baik, ini materi kita hari ini ya, yaitu kita akan sampaikan beberapa materi yang khas ya, yang ada di Sumatera, juga termasuk di Riau. Mulai dari family Anacardiaceae, ya, Anonaceae, Apocynaceae, Araucariaceae, dan Anacaceae, ya. Baik, yang pertama adalah family Anacardiaceae. Nah, ini adalah family untuk pohon-pohon jenis yang bergetah berwarna merah hingga coklat, ya. Nah, biasanya family ini buahnya em, ada batunya, biji maksudnya ya, atau dan buahnya biasanya berdaging. Ini contohnya misalnya mangga gitu ya, kemang ya. Kemudian khas sekali famili Anacardiaceae ini mengeluarkan getah dan resin ya, yang nanti jika sudah terkena udara dia akan menghitam. Nah, sebagian getah ini beracun dan memang berbahaya jika terkena kulit. Nanti kita jelaskan jenisnya apa. Kemudian bunganya majemuk atau malai. Jadi kalau jenis-jenis bunga, mungkin Anda pernah lihat bunganya pada pohon mangga ya. Nah, itu namanya seperti ini nih. Nah, ini namanya malai ya. Kemudian petal atau helai mahkota bunganya itu biasanya berwarna merah, merah jambu atau putih kekuningan. Apa saja marganya? Nah, ini mulai dari marga Guluta, Dracodomelon, Mangifera yang terkenal ya. Kemudian ada Spondias, Anacardium, dan Bauea. Nah, beberapa jenis pohonnya mungkin yang paling Anda kenal adalah Mangifera indica, mangga, ya. Nah, kalau di kita di Provinsi Riau, bahkan Sumatera itu ada satu jenis pohon yang eh, dulu menjadi booming ya. Itu namanya Gluta renghas. Nah, ini khas sekali pohonnya. Gluta renghas ini memiliki getah yang berwarna mulai dari merah atau coklat sampai kehitaman, ya. Nah, ini beberapa jenis untuk Anacardiaceae ya. Baik, kita lihat satu. Oke. Pertama nih Gluta renghas. Nah, ini kita ada satu pohon di Arboretum dekat gazebo. Nah, ada satu pohon. Nah, ini daunnya seperti mangga ya. Makanya Anacardiaceae ini lebih dikenal dengan famili mangga-manggaan karena hampir semua eh, marganya, jenisnya, masuk spesiesnya itu daunnya mirip seperti daun mangga. Nah, apa yang khas dari kucurang khas ini adalah getahnya. Nah, ini getahnya bagi kita yang mungkin kalau terkena getahnya, yang kulitnya sensitif atau kondisi imunnya lagi turun, nah ini menyebabkan bisa menjadi gatal. Bahkan kalau sangat ini bisa berkudis, ya, bisa berkudis kulitnya. Jadi memang agak berbahaya getahnya ini. Dan tentunya juga beracun, ya. Ini gluta renghas disebutnya dengan bahasa daerahnya renghas, ya, rengas, ya, seperti itu. Nah, kita ada satu di arboretum. Nah, ini juga buahnya khas sekali, ya. Kemudian, nah ini mungkin saya yakin Anda juga pernah memakan buah ini, jambu mete atau jambu monyet. Nah, ini ya, ini juga bergetah. Jadi kalau kita ambil menggunakan parang atau pisau, kita lukai sedikit pada batangnya, maka akan makan getah, ya, putih. Bahasa Latinnya Anacardium, ya, Anacardium occidentale, jambu mete, ya. Kemudian juga nih saya yakin mungkin pernah juga makan kedondong ya. Nah, ini kedondong namanya Spondias dulcis. Nah, ini kedondong. Ada lagi sebenarnya ini yang paling khas juga yang mungkin yang sering adalah Mangifera indica ya, mangga. Ini selanjutnya famili Anonaceae. Ini juga bergetah putih ya.
Nah, biasanya khas sekali pohon ini ya, biasanya ada memiliki 6 kelopak bunga ya, biasanya berwarna coklat, kuning, atau kehijauan. Dan sering famili Annunaceae ini dijadikan sebagai obat-obat tradisional, terutama untuk parfum dan rempah-rempah. Beberapa jenisnya ada Polytalia longifolia, glodokan, nanti saya tunjukkan seperti apa fotonya. Kemudian ada burahol, dan mungkin yang paling Anda pahami atau pernah lihat atau makan buahnya sirsak, ya, Annona muricata, ya. Juga mungkin pernah melihat pohon bunga kenanga, ya, Conanga odorata. Juga ada Annona reticulata, buah nona, dan glodogan. Kita lihat satu-satu ya. Nah, ini mungkin Anda pernah lihat nih di Jalan Nangka nih. Ada nah pohon ini namanya bahasa Indonesia glodokan ya atau Polythia longifoli. Biasanya ini pohon ini juga sebagai pembatas untuk median pada hutan-hutan kota ya atau pada pembatas pada jalan ya seperti itu. Ini namanya glodokan. Kemudian ini yang mungkin kalau di Sumatera dan Kalimantan nggak ada ya pohon ini ya. Namanya burahol atau Stylocarpus burahol ya Stylocarpus burahol. Banknya burahol atau kepel atau kecindul gitu ya. Apa yang khas pada pohon ini? Ini paling banyak di Jawa Barat dan Jawa Tengah ya. Dia berbunganya di batang. Nah, karena dia berbunga di batang sehingga buahnya pun di batang ya. Seperti besar-besarnya seperti buah sawo atau buah ciku ya kalau orang nyebutnya. Dan bisa dimakan ya, buah burahol namanya. Stylocarpus burahol. Kemudian selanjutnya ada jenis, nah ini pohon kalau orang nyebutnya bunga kenanga ya. Memang wangi bunganya ini. Ini paling banyak digunakan sebagai parfum ya, Cananga odorata. Oke. Kemudian nah ini yang saya bilang tadi buah sirsak. Nah, ini lagi juga booming sekarang karena banyak sekali daunnya digunakan untuk anti kanker ya, karena memiliki antioksidan yang tinggi. Nah, buahnya bisa dimakan. Dia bisa dibuat jus ya agak-agak asam gitu. Annona muricata ya, sirsak. Kemudian nah ini famili berikutnya adalah pohon-pohon yang bergetah susu putih. Ini family Apocynaceae ya, Apocynaceae. Dan hampir semua getah pada family ini beracun dan banyak digunakan sebagai obat ya terutama untuk obat glukosa jantung sehingga dia uh, banyak juga dimanfaatkan ya. Nanti kita lihat apa saja jenisnya ya. Apocynaceae, family Apocynaceae. Pertama pulai. Nah, ini banyak di kampus ya. Anda mungkin sudah pernah lihat dan sudah pernah memetiknya ya. Ini namanya pulai, Alstonia scholaris. Pulai. Kemudian yang juga sering Anda lihat di kampus, Bintaro, Cerbera menghas. Ya, Cerbera menghas, Bintaro. Ini dua pohon yang mungkin sering Anda temukan di kampus. Sebenarnya kita juga ada di Arboretum, itu jelutung, Dierra costulata. Ya, Dierra costulata. Nah, ini yang kemudian getahnya itu digunakan untuk permen karet. Jadi kalau Anda pernah memakan permen karet, sebenarnya bahan bakunya dari getah jelutung. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh tadi pohon pulai ya, khas sekali dia punya bunga, dan juga ini bijinya memanjang ya seperti kacang panjang gitu ya. Nah, banyak digunakan kayunya untuk kayu. Anda ketika menulis pakai pensil, menggunakan pensil, itu kayunya dari banyak digunakan kayu pulai ya. Termasuk beberapa wayang golek dari itu budaya orang Jawa Barat ya, kayak wayang gitu, wayang kulit kalau di Jawa, tapi kalau di Jawa juga wayang golek. Nah, ini digunakan dari kayu pulai ya. Kemudian ada ini jelutung, Dierra costulata, ya. Ada satu dia itu, ini banyak digunakan sebagai obat, obat bisul, sakit gigi, bahan baku papan, getahnya sebagai komoditas ekonomi tadi saya bilang untuk biasanya permen karet. Nah, ini Bintaro, ya, Cerbera mengas, ya. Biasanya banyak di hutan-hutan kota atau hutan-hutan untuk peneduh di kota-kota, ya, karena memang tajuknya cukup rimbun. Kemudian kita masuk famili Araucariaceae. Nah, ini adalah family yang memiliki getahnya khas sekali, disebut dengan damar. Jadi agak mengental seperti apa ya? Nanti dia mengental. Nah, dulu oleh masyarakat kita, ketika mungkin minyak tanah belum banyak atau belum ada,
getahnya ini dikumpulkan, ya, jadi kayak kristal. Getahnya dikumpulkan, nanti dijadikan sebagai bahan bakar minyak, ya, minyak untuk menjadi bahan untuk dibakar pada apa tuh? Apakah pada kayu gitu ya, atau pada colok apa? Nah, itu sumber bahan bakar minyaknya itu dari getah dari famili Alkariaceae, ya. Nah, apa contohnya? Nih, contohnya adalah Araucaria Cuninghan atau daun araucaria, ya biasanya tajam. Ah, ini beberapa di hutan kota juga banyak ditanam jenis dari Araucaria. Kemudian yang paling khas sebenarnya adalah yang Agathis damara, pohon damar, pohon agatis, ya. Orang nyebutnya agatis. Memang pohon ini sendiri habitatnya lebih pada kawasan-kawasan tanah yang datarannya menengah hingga tinggi karena memang dia butuh tempat yang sejuk. Dulu di Pekanbaru ada, di dekat biasanya waktu itu ditanam di Taman Makam Pahlawan yang di Pekanbaru, tapi karena ada pembangunan gedung, tanaman ini akhirnya ditebang. Jadi khas sekali pohon agasis ini terutama kulit kayunya bopeng-bopeng begini, mengelupas. Ya, kemudian kulitnya daunnya tebal, ya, meruncing, dan terutama kalau kita toreh, dia akan melepaskan atau mengeluarkan getah yang kemudian mengkristal, ya, seperti itu. Dan ini bisa dibakar, ya, Agathis damara. Ini beberapa pohon penghasil getah, resin gitu ya. Mulai dari yang namanya tadi Alkariaceae, Deuterocarpaceae nanti kita pelajari. Kemudian ada Arecaceae, Timeliaceae dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian saya family Oleaceae. Ya, pohon ini sih nggak bergetah, cuman pohon ini khas sekali di Riau. Mungkin Anda pernah dengar kayu bawang gitu ya, atau pohon kulim. Ini bijinya, ya, bijinya ini dimanfaatkan untuk pengganti bawang putih. Jadi memang baunya persis sekali bawang putih, ya. Jadi kalau Anda sobek daunnya atau kulit kayunya, nah itu akan berbau bawang putih dan banyak digunakan untuk bahan masakan, ya. Bijinya ini dicari untuk bahan masakan. Sementara kayunya untuk tiang jembatan, bantalan kereta api, tiang listrik, bantalan telepon dan seterusnya, ya seperti itu. Khas sekali di Riau, ya. Ini paling banyak saya pernah ketemu nih waktu di daerah Rohul, ya di Rohul banyak sekali. Karena dia memang habitat ini di dataran rendah sampai yang menengah, ya seperti itu. Pohon pulim. Kemudian ada lagi famili yang juga khas. Nah ini namanya famili Timelaceae. Itu contoh spesiesnya Aqualaria malachensis atau pohon karas. Tapi orang sering menyebutnya pohon gaharu katanya. Ya, sebenarnya nama lokalnya pohon karas. Gaharu itu sebenarnya adalah jadi uh, bagian gubal tengah pada kayu itu yang kemudian mengalami apa ya pembusukan oleh beberapa bakteri, ya, ya sehingga dia mengalami bagian dalamnya pembusukan. Nih, ini kalau ini kayunya, yang ini bagian dalamnya ini agak berwarna hitam sampai kecoklatan. Nah ini cari orang sekarang, banyak sekali cari orang karena bagian tengah ini atau gaharunya ini yang disebut gaharu ini banyak digunakan untuk parfum, ya parfum terutama untuk parfum, ya seperti itu. Nah ini ciri khas biji dan daun serta bunganya. Tapi yang paling gampang sebenarnya ketika disobek gitu ada hitam di dalamnya hanya di gaharu, ya ada gaharunya. Tapi nama pohonnya sebenarnya pohon karas bahasa Indonesianya atau bahasa Latinnya Aqualaria malachensis. Ya. Kemudian ada lagi famili Tulisa juga. Nah ini juga khas di Provinsi Riau. Ya. Nah, ini pohon ramin. Bahasa dasarnya ramin atau bahasa latinnya Gonistilus bancanus. Nah, ini juga khasnya apa? Pertama juga ini kulitnya ini suka mengelupas dan agak kalau mengelupas dia akan seperti serbuk. Nah, jika terkena kulit juga gatal. Nah, ini banyak sekali di dataran ada hutan rawa rawa gambut ya di Provinsi Riau. Yang dulu banyak sekali ditebang dan diekspor ya. Karena memang kayunya cantik ya.
banyak digunakan untuk furniture, meja belajar, gitu ya. Karena warnanya menguning, ya kayunya cantik. Ya, seperti itu. Namanya Ramin. Dan sekarang sudah masuk ke dalam USA ini karena sudah mulai langka dan HP punah. Karena sudah terlalu banyak tebang. Kemudian ada family juga yang bergetah, yang khas mungkin pernah, saya yakin ada bahkan pernah makan buahnya, buah nangka ya. Ini family Moraceae, ya, Artocarpus heterophyllus, ya. Kemudian ini juga banyak di Sumatera ya. Itu family Euphorbia, contohnya ada karet, Hevea brasiliensis, ya. Ini sebagai bahan baku nanti untuk ban gitu dan seterusnya. Kemudian penghasil getah, nah ini getahnya khas disebut Gondorucum, ya. Famili Pinaceae, ya, Pinaceae, Pinus mercusii, bahasa apa daerahnya Pinus. Nah, memang di kita di Riau nggak ada ya, karena memang sebenarnya pinus ini habitatnya untuk dataran menengah dan yang tinggi sejuk. Maka banyak di Sumbar, Sumatera Utara, di pegunungan juga di Aceh, ya. Apalagi juga termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah yang memiliki daerah yang tinggi. Nah, ini banyak sekali pinus, ya. Ada yang tumbuh di beberapa di Pekanbaru, tapi pertumbuhannya tidak begitu bagus, ya. Hanya sekedar untuk pohon di hutan kota saja. Pinus mercusi. Namanya Gondorucum. Nanti hasilnya diterpentin untuk bisa untuk tint ya buat cat dan segala macam. Ya parfum juga seperti itu. Nah ini ada famili yang juga khas getahnya. Ini getahnya kuning ya. Jika tadi Apocynaceae kayak pula itu getahnya putih seperti susu, putus buta renghas, getahnya mulai dari merah kecoklatan hingga sampai bisa menghitam gitu ya. Nah ini ada getah yang khas juga berwarna kuning, itu dari pohon manggis, Garcinia mangostana, famili Gutiferae. Ya, seperti itu. Nah, saya kira Anda pernah makan buah inilah, pohon manggis ya. Nah, eh, selanjutnya saya ingin sampaikan sedikit tentang herbarium. Jadi, dalam suatu penyidikan pengenalan suatu jenis, kadang-kadang kan kita membutuhkan informasi nih, misal kita masuk ke hutan, buat riset ya atau praktikum atau riset lah terutama, kemudian menemukan suatu jenis pohon. Nah, memang kadang-kadang kalau ada orang yang bisa membantu pengenal jenis pohon setempat lebih enak ya. Tapi biasanya mereka akan menyebutkan nama lokalnya, sementara nama latinnya mereka nggak tahu. Nah, sehingga perlu kita sidik betul nggak yang dia sebutkan itu adalah pohon yang kita coba cari gitu kan. Maka salah satu cara sebenarnya untuk kemudian menyidik istilahnya, mencoba mengidentifikasi jenis suatu pohon dengan memanfaatkan herbarium. Nah, apa itu herbarium? Herbarium adalah koleksi spesimen yang telah dikeringkan atau diawetkan yang biasanya disusun berdasarkan sistem klasifikasi, ya, yang fungsinya membantu mengidentifikasi tumbuhan lainnya yang sekiranya memiliki persamaan ciri-ciri dan morfologinya, ya. Nah, kita lihat langsung gambarnya ya. Jadi contohnya yang seperti ini contoh herbarium. Jadi kita orang-orang melakukan proses pengawetan pada beberapa jenis yang mungkin langka atau kemudian membantu nanti orang untuk mengenal jenis tersebut, maka jenis pohon ini diambil sebagian dari bagian organ vegetatifnya, mulai dari ranting, daun, bunga atau buah jika ada, yang kemudian dikeringkan dan diawetkan. Kemudian diberikan informasi terkait tanaman ini, tata daunnya, jenis bunganya, ya buahnya seperti apa, nah, ditulis di sini. Ini namanya herbarium. Ya, baik. Oke, itu dulu ya untuk materi hari ini. Silahkan dipelajari kembali, mungkin bisa dilihat lagi video ini ya jika belum paham, silahkan dipelajari kembali. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.